Jadi semuanya memikirkan pilpres, semua kejadian yang masif tadi dipersalahkan ke pilpres, dikaitkan dengan pilpres, yang di situ ada Gibran dan ada bapaknya sebagai presiden. Jadi presiden itu diisukan cawi-cawi seolah-olah yang masif kecurangan itu digerakkan secara sistematis dan terstruktur oleh Presiden Jokowi. Anggapannya kayak begitu. Jadi makin seru ini barang. Satu soal etika, yang kedua soal dinasti politik dan politik dinasti. Ya kan? Sekarang ini kayaknya nggak ada orang nggak marah soal etika ini. Endasmu, etik, gitu kan? Kamu tidak beretika, tapi tangannya di belakangnya 3. Tapi tentang satu putaran, dua putaran ini kan menurut undang-undang ini kan harus suara 50% plus 1 juga menyebar 20% di tiap provinsi dan jumlahnya lebih daripada setengah provinsi yang ada. Iya, itu namanya hasilnya udah final belum? Syarat persebaran dukungan. Nah, itu penting supaya capres terpilih itu jangan di Jawa aja gitu loh maksudnya. Karena penduduknya banyak. Jadi tersebar di 51% jumlah provinsi. Dan sekarang kalau menurut hasil real count itu semua provinsi yang menang 02 kecuali 2 provinsi. Termasuk yang coblos ulang juga tetap menang. Iya, jadi begini, kalau coblos ulang itu ada plus minus. Coblos ulang, coblos ini. Orang terpengaruh dengan hasil yang sudah diumumkan. Jadi yang ngikutin yang menang aja. Jadi kayak di Sampang, ya masa Ganjar Mahfud cuma dapat 2 dari sekian coblos ulang itu kan. Nah, jadi kan orang terpengaruh. Orang udah pikir kalau coblos juga udah percuma lah. Percuma lah. Mungkin itu pengaruh juga malah nggak ada. Pengaruh juga. Nggak ada bagusnya. Tapi jumlah TPS yang coblos ulang banyak sekali, ribuan. Coblos ulang, ya pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan dan lanjutan itu ribuan jumlahnya untuk menggambarkan bahwa memang banyak masalah, macam-macam sebabnya. Ada yang sebab objektif, misalnya bencana, tapi ada juga karena kecurangan, ada juga karena pelanggaran, banyak sekali. Masif lah kalau yang namanya pelanggaran itu, apa namanya, kejadian-kejadian yang di luar aturan, di mana-mana terjadi. Tapi kecurangan ini kan kemungkinan juga dilakukan oleh semua paslon barangkali ya. Nah itu dia, masif itu kan tidak bisa kita menuduh hanya menguntungkan satu pihak. Semua pihak itu, kasus-kasusnya itu tergantung kasusnya. Ada kasus yang kubu 1 yang diuntungkan, ada kasus kubu 2, ada kasus kubu 3, ada kasus partai A yang diuntungkan, partai B dirugikan. Tapi ada juga kasus konflik persaingan di internal partai. Sesama caleg. Sesama caleg. Nah itu misalnya begitu dipoto tag, ya kan? Disebar medsos seluruh Indonesia. Persepsi pembacanya, waduh semua TPS seluruh Indonesia kayak begini. Nah jadi kan jadi ribut. Padahal mungkin di TPS itu polanya begini, TPS itu polanya begitu. Nah jangankan internal partai dan antar partai serta antar paslon presiden ya, DPD juga kayak gitu. Jadi DPD itu calonnya kan banyak tuh, tiap provinsi yang menang tuh 4. Nah nanti yang nomor 5, nomor 6 yang pasti berusaha ya? Berusaha. Naik. Iya, makanya waktu saya ketua DKPP 2000, ya mulai KPU ya 2009, saya mendirikan ya karena perintah undang-undang, karena dianggap di Dewan Kehormatan KPU baik, lalu ditingkatkan jadi Dewan Kehormatan KPU dan Bawaslu juga, namanya DKPP. Nah, jadi selama 5 tahun itu kami menemukan kasus itu 340 lebih yang kita kasih sanksi. Nah, sebagian terbesar itu di tingkat kecamatan. Tapi sama. Kecurangan banyak di situ. Banyak, kira-kira 50% di tingkat kecamatan. Nah, tapi itu menguntungkan semua pihak. Artinya semua paslon itu bermain lah. Iya, nah jadi 10% diantaranya kami pecatin. Jadi saya ini dikenal sebagai tukang pecat. Begitu loh. Nah, tetapi kalau dibilang masif itu, iya. Tapi kalau dibilang terstruktur, sistematis, nah belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Nah,
Apakah belum pernah ada yang TSM? Pernah. Ya rata-rata itu di tingkat kabupaten. Jadi kalau misalnya bupatinya itu incumbent, besar kemungkinan ikut cawe-cawe. Apalagi di kabupaten yang jauh dari wartawan. Nah, itu kan kalau tidak terendus itu. Iya, awal-awal dulu ya kan. Itu di Madura begitu, di Papua apalagi. Kalau yang incumbent gitu ya. Jadi TSM itu sudah pernah terjadi, diputus oleh MK, yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Pernah. Ya, jadi bukan sekedar teori ini, dalam prakteknya sudah ada. Nah, jadi itu terjadinya di mana-mana. Nah, hanya yang jadi masalah ini dari 2004 sampai sekarang ini ada perubahan-perubahan aturan yang membuat masalahnya itu makin tambah ribet. Tambah ribet gitu loh ya. Nah, misalnya 2009 mulai perhitungan suara terbanyak. Jadi nomor urut tidak lagi berlaku. Akibatnya di intern partai 2014 makin seru. Nah, gitu ya kan? Makin seru. Apalagi 2014 itu ada apa namanya? Ya itu makin seru. Kemudian 2019 ya kan ada incumbent ya kan. Nah, bayangkan waktu 2019 itu orang pada lupa petugas TPS KPPS itu ada jumlahnya itu 894 yang meninggal. Yang meninggal ya, betul. Nah, tidak untuk mengecilkan yang sekarang ini 90 yang meninggal. Ya kita jangan anggap cuma 90, bukan begitu. Banyak yang meninggal. Tapi 2019 itu 894. Berarti kan berapa itu? 10 kali. Ya, 10 kali lipat. 10 kali lipat. Artinya ketika itu incumbent-nya namanya Presiden Jokowi. Dan dia resmi berkampanye. Jadi ini bukan sekedar cawe-cawe. Dia kampanye betulan. Ya kan? Anda bayangkan kepala desa dan sebagainya. Ya kan? Jadi seru itu. Nah, tapi yang lebih seru lagi sekarang. Karena pemilihan umumnya serentak, bareng. Mulai dari dengan pileg daerah. Pileg daerah, ya kan? Apalagi nanti November kan mau dipercepat September itu pilkada. Tapi sekarang ini serentak dengan Pilpres. Maka pusat perhatian orang ke presiden. Jadi dengan adanya Gibran ini campur aduk masalahnya. Jadi semuanya memikirkan Pilpres, semua kejadian yang masif tadi dipersalahkan ke Pilpres, dikaitkan dengan Pilpres, yang di situ ada Gibran dan ada bapaknya sebagai presiden. Jadi presiden itu diisukan cawe-cawe seolah-olah yang masif kecurangan itu gerakkan secara sistematis dan terstruktur oleh Presiden Jokowi. Anggapannya kayak begitu. Jadi makin seru ini barang gitu loh. Jadi masyarakat, saudara para penonton harus ngerti kira-kira ini fenomena yang terjadi. Jadi saya kalau menganjurkan ya sudah kita rasional aja, positive thinking aja, ya kan? Kita nikmati aja ini. Kalau Pak Yusuf Kala bilang ini pemilihan umum terburuk dalam sejarah, nggak usah begitu, ya kan? Nggak usah kita banding-bandingin, apalagi kalau dari segi yang meninggal 2019 894, 10 kali lipat dari yang sekarang yang meninggal. Jadi saya menilai pemilu 2024 ini pemilihan umum paling seru. Gitu. Paling buruk ya? Ya, jangan paling buruk tapi paling seru gitu. Ya, positif thinking aja. Tapi waktu akan berjalan, saya yakin bahwa nanti akan reda dengan sendirinya. Terus waktu kan kemarin di Twitter, Prof bilang Presiden Jokowi tidak boleh terlibat dalam penyusunan kabinet bila nanti Prabowo dan Gibran jadi presiden. Enggak, itu dia. Itu kan kita kan harus menjaga sistem presidensil kita.
nanti presiden, kepala negara, kepala pemerintahan yang terpilih itu, dia adalah presiden. Dia kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi mantan presiden, nggak ada urusannya lagi. Tapi kan di belakang layar biasanya. Hah? Mungkin di belakang layar beliau. Itu soal lain, tapi kalau diomongin di media, tidak tepat, salah itu. Ya kan, karena itu wewenang presiden. Sama dengan yang tadi statement saya waktu SBY tadi. SBY sudah mau mengumumkan kabinet, padahal dia baru presiden elek, itu pun belum dikonfirm oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ingat ya, sesudah KPU pun itu belum final. Harus ada konfirmasi dulu oleh MK. Kalau ada perkara harus ada putusan. Kalau tidak ada perkara harus dikonfirmasi bahwa tidak ada perkara, sehingga keputusan KPU itu sudah final. Nah, jadi kita harus saling menghormati. Nah, begitu juga kalau nanti presiden terpilih sudah ada, ya, dan sudah dilantik, barulah dia punya kewenangan menyusun kabinet. Mantan presiden mentang-mentang bapaknya wapres, tidak berhak. Masa diomongin di ruang publik, itu tidak baik, tidak sehat. Nah, jadi makanya saya anjurkan presiden jangan ikut yang begitu-begitu. Kalaupun dia punya niat, nggak boleh diomongin. Di belakang layar aja lah ya. Bilang, Gibran kamu mesti ini. Tentunya peran Pak Jokowi ini pasti masih ada untuk memberi saya masukan. anjurkan partai-partai, aparat partai juga harus menjaga kata-kata. Jadi aparat partai jadi jangan pengamat. Kalau pengamat yang ngomong begitu nggak apa-apa. Jadi era sekarang ini era pasca kebenaran. Jadi ada kebenaran baru yang tidak benar, gitu loh. Tapi dipersepsi sebagai kebenaran. Nah, ruang publik kita ini 90% diisi oleh informasi yang tidak faktual kayak gitu. Nah, ini juga bisa mempengaruhi masyarakat punya persepsi ini. Iya. Karena permainan di medsos ini kan juga tinggi sekali perannya. Makanya kita jangan bawa perasaan menonton informasi di medsos ini. Tidak boleh kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Jadi 90% informasi di ruang publik kita ini diisi oleh informasi hoak kayak begitu. Nah, maka saya suka menganjurkan begini, jangan pernah membenci orang dari sumber informasi medsos. Tapi jangan juga mencintai orang dari rujukan medsos. Terus ke depan nih Prof, apa saran Prof supaya pemilu kita ini bisa berjalan lebih baik lagi? Jadi by and by ya, waktu demi waktu ini akan membuat kita makin dewasa, ya. Level of civilizational demokrasi civilization kita, democratic civilization itu tingkatan peradaban itu masih bertahap menuju kualitas yang makin tinggi. Jadi dari segi kuantitas kita ini kan negara ketiga terbesar dari segi jumlah penduduk ya, menerapkan sistem demokrasi sesudah India, Amerika, Indonesia. Karena China tidak dianggap demokrasi. Keempat. Kita masih 3 sekarang jumlah penduduknya. Ya, tapi dari segi kualitasnya indeks kita ini kan 54. Masih kecil. Iya, artinya masih rendah. Itu menunjukkan bahwa derajat kualitas dan integritas demokrasi kita ini masih jauh, harus ditingkatkan. Jadi mesti agak sabar gitu loh. Nah, kita sudah membuat mekanisme, misalnya di negara-negara lain itu cuman ada KPU, penyelenggara pemilu. Kita ini lengkap, ya? Kita bikin Bawaslu. Ada pengawasnya ya? Pengawasnya. Terus nggak cukup Bawaslu, kita bikin lagi DKPP untuk mengawasi dua-duanya. Satu-satunya negara di dunia yang punya 3 lembaga yang kaitan dengan pemilu cuma kita. Nah, ini adalah cara kita membuat electoral governance itu dari waktu ke waktu semakin baik. Tapi kan nggak tiba-tiba. Ya buktinya masih masif nih di mana-mana. Ya kan? Tergantung manusia yang duduk di situ juga kali. Iya, nanti banyak faktor itu, karena itu ya aturan main ini harus kita evaluasi. Misalnya saya kemarin bicara dengan Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar, saya kasih masukan.
ya kan? Banyak isunya, termasuk soal bagaimana kita mengembalikan sistem tata negara dalam batas tertentu, yang misalnya soal GBHN, ya kan? Misalnya lagi soal bagaimana ini capres pakai threshold 20%, ya kan? Membatasi. Iya, jadi saya bilang kan kita udah ada kesepakatan untuk GBHN dihidupkan. Nah ini kan jadi pintu masuk untuk memikirkan apa yang strategis untuk kita perbaiki dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar perubahan kelima. Nah salah satunya adalah kenapa ribut-ribut begini ini gara-gara kita nyari-nyari capres. Capres, cawapres, transaksional. Jadi kalau menurut saya biar aja lah, nggak usah ada threshold-thresholdan. Threshold untuk parlemen, itu perlu untuk konsolidasi untuk demokrasi. Calon presiden. Tapi untuk calon presiden nggak usah ada threshold, biar semua partai yang menjadi peserta pemilu berhak mengajukan calon. Calonnya bisa banyak. Ya mungkin dari partai belum mau lepas nih, karena mereka masih mau punya peran nih. Iyalah, tapi kan dia bisa misalnya bukan sekedar calon kan, dia bisa membuat kayak di Amerika itu konvensi, sehingga iklan dari masing-masing capres konvensi partai itu dengan sendirinya jadi pusat perhatian. Jadi setiap partai itu bikin konvensi untuk milih siapa yang mau diusung jadi capres. Jadi capres kita biar sebanyak jumlah partai. Gitu loh. Nanti ada misalnya ada orang Sunda, ada orang Sumatera yang terpilih. Ya kan jadi bagus. Jadi jangan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu loh. Kapan kami orang Sumatera kapan kebagian ini gitu. Jadi capresnya biar banyak, bahwa nggak terpilih nggak apa-apa. Nah, jadi saya selalu jadikan referensi waktu saya diundang jadi pemantau pemilu internasional Pilpres Vladimir Putin terakhir. Jadi yang mendaftar capres itu di KPU ada 34. Banyak sekali ya. Setelah diseleksi yang lolos 8. Dari 8 capres itu lolos menjadi peserta pemilu, yang menang Vladimir Putin 76%. Karena dia sangat populer, 76%. Ya kan? Nah, artinya kalau rakyat menghendaki pasti menang dia. Tapi tidak perlu menghalangi yang 7 orang lain. 7 orang lainnya itu diberi kesempatan. Ya, gitu meramaikan juga nggak apa-apa. Nah, jadi Indonesia ini jauh lebih fragmented, lebih plural dari Rusia. Biar aja banyak capresnya. Kenapa kan sih? Calon independen juga bisa. Nah, iya. Ya, jadi banyak kemungkinannya itu. Nah, jadi untuk Indonesia ini saya sarankan enggak usah ada threshold. Belajar dari berdarah-darahnya kita nyari kasak kusuk capres ini. Ya termasuk cawapresnya. Jadi untuk membatalkan threshold 20% ini jalur mana ini menurut Prof? Enggak, ditegaskan di Undang-Undang Dasar sehingga nggak perlu lagi ada ada masalah-masalah. Kan ini memang sudah banyak pihak yang ingin membatalkan threshold 20% ini. Ya tapi selalu gagal di MK. Ya sudah ditegaskan aja dan satu kata, 2 kata di pasal 28E, ya pasal berapa berarti, itu? jalurnya ke DPR. Bukan di perubahan Undang-Undang Dasar. Ya bisa aja di undang-undang, tapi maksud saya dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan ke depan, ya kan, sekaligus kita ini perlu mengevaluasi hasil reformasi konstitusi 25 tahun menuju 20 tahun ke depan 2045 itu sudah saatnya kita evaluasi total sistem ketatanegaraan kita sebagaimana diatur di konstitusi. Banyak aspek gitu. Nah, kan sudah ada kesepakatan mau perubahan kelima, tapi terbatas hanya GBHN. Takut melebar, dan terbukti melebar kemarin itu. Melebar ke perpanjangan masa jabatan 3 periode, ada yang calon independen. Akhirnya dihentikan kesepakatan pimpinan MPR supaya jangan melebar. Nah, sekarang kan pemilu sudah. Jadi tidak akan melebar lagi. Saatnya kita objektif berpikir untuk masa depan. Di samping GBHN apalagi? Kalau menurut saya penataan ulang struktur parlemen. Kita ini punya 3 lembaga. Tidak ada di dunia ada 3 lembaga.
Kalau negara besar itu yang punya sistem bicameral cuma 2 lembaga, upper house, lower house. Kayak kita kemarin di zaman Orde Baru kan cuma MPR, DPR. Loh kok kita 3 lembaga ini bagaimana? Nah ini perlu dievaluasi, apa perlu 3? Kok kenapa nggak dibikin 2 saja? Dulu. Nah cuma di MPR itu ada utusan partai politik, ya anggota DPR, kemudian ada perwakilan golongan, perwakilan daerah, dulu namanya utusan golongan, tapi ditiadakan, sekarang kita hidupkan lagi supaya MPR itu betul-betul penjelmaan seluruh rakyat. Nah tapi di DPR kita bikin 2, 1 partai politik, praksi-praksi partai, 1 lagi perwakilan daerah. Jadi DPD itu dimasukkan praksi di MPR dan juga di DPR. Utusan golongan cukup di MPR saja, ad hoc dia. Sehingga perwakilan daerah itu ikut memutus, nggak kayak sekarang. Misalnya DPD nggak gitu ada. Tidak ada keputusan yang mengikat. Undang-undang, apa nggak ada? Ya dia terlibat dalam pembuat undang-undang, tapi nggak mengikat keputusannya. Jadi bahasa Arabnya itu wujuduhu ka'adami. Adanya sama aja dengan tiadanya. Nah gitu loh. Nah jadi aspirasi daerah itu harus ikut memutus dalam semua kebijakan legislasi, dalam semua kebijakan anggaran, dan juga pengawasan. Nah makanya dia masuk ke DPR. Nah gitu. Jadi ini bagian dari keperluan kita mengevaluasi ulang sistem. Gitu. Sambil saya bilang sama ketua-ketua partai ini, kita memitigasi. Ini orang ini kecewa dari pemilu ini kan, supaya cepat move on, berpikir kita ke masa depan, perbaikan. Termasuk ya, ada 2 isu sekarang ini yang paling trending, burning, ya, membara. 1 soal etika, yang kedua soal dinasti politik dan politik dinasti. Ya kan? Sekarang ini kayaknya nggak ada orang nggak marah soal etika ini. Endasmu, etik, gitu kan? Kamu tidak beretika, tapi tangannya di belakangnya 3. Dia nggak terasa. Yang mana yang kamu tidak beretika, kamu tidak beradab, tidak berakhlak, tapi tangannya 3 ke sini. Dia nggak ngerasa. Jadi semua orang sedang marah, ya, semarah-marahnya. Tidak pernah dalam sejarah Republik kita ini di mana hampir semua orang marah soal etika, tidak beretik. Sampai tokoh Katolik Romo Magnis marah-marah. Padahal dia kan tokoh Katolik, ngapain ngurusin politik? Bukan urusan dia. Ya kan? Tapi idealisme kenegaraan dia, kebangsaan dia, itu kan wujud partisipasi, idealisme itu kan positif itu. Nah, tapi dia ngomongin marah-marah soal etik, itu loh. Jadi soal etik ini semua orang. Nah, mari manfaatkan momentum ini untuk membenahi sistem etika berbangsa dan bernegara. Itu yang saya selalu usulkan. Kita harus membangun sistem etika berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang masih berlaku. Nah, saya sudah mengusulkan gagasan dalam buku saya dan dalam berbagai forum. Kita bikin Mahkamah Etika Nasional sebagai pemuncak sistem etika berprofesi, etika jabatan publik, jabatan pemerintahan, dan jabatan negara. Kebetulan semua lembaga sekarang sudah punya kode etik. Semua undang-undang sekarang membentuk lembaga negara, mengatur kode etik dan lembaga penegakannya, termasuk di MK. Namanya MK-MK, Majelis Kehormatan MK. Di mana-mana ada. Nah, tapi kita harus tata ini, di puncaknya ada Ini momentum. Nah, jadi saya mengajak semua orang berpikir ke depan. Nah, yang kedua soal dinasti. Semua orang marah ini dinasti ini. Karena Jokowi ini dinasti politik. Enak aja dia mentang-mentang jadi presiden, anaknya satu jadi ketua partai, satu jadi cawapres, satu jadi wali kota. Padahal dia ini berkuasanya baru sebentar. Gitu, marah-marah semua. Tapi itu begini nunjuknya. Tangan 3-nya itu ya ke dirinya. Nah, semua lembaga politik, semua partai politik, dinasti semua. Ya, beberapa partai politik besar kan kita juga. Dunia bisnis kan dinasti bisnis juga. Masalahnya dinasti politik kolaborasi dengan dinasti bisnis
ya itulah oligarki. Itu loh, itu yang menguasai pengambilan keputusan berbangsa, bernegara sekarang. Jadi semua kita ini terjebak dalam politik dinasti dan dinasti politik. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan itu? Ini kan hanya fenomena. Ini kan fenomena, gejala. Sebab awalnya itu adalah lahan sosialnya itu budaya kita masih feodal. Negara kita ini berbentuk republik, tapi perilaku politik kita kerajaan. Sampai sekarang masih kayak gitu. Nah itu yang saya kuliahkan di Melbourne tempoh hari begitu. Saya bandingkan, kalian ini Australia ini kan kerajaan. Kepala negara kalian kan diangkat oleh Raja Inggris, Gubernur Jenderal, ya kan? Nah, tapi perilaku politiknya termasuk di Inggris kan monarki, tapi perilaku politiknya sudah republik, respublika, gitu loh. Bentuk formal monarki, perilaku budaya politik republik. Indonesia kebalik, bentuk formalnya republik, kelakuannya kerajaan. Nah, ini sumber masalah. Harus ada reformasi budaya politik. Ini harus didesain. Jadi lebih baik kita berpikir ke depan, memperbaiki, gitu loh. Sambil marah-marah, ya boleh aja marah-marah sebentar, tapi jangan lama-lama marahnya. Kecewa kepada hasil pilpres ini. Nah, jangan bakar-bakar ban, sudah ada sediakan tempat. Jadi pindahkan kemarahan, kekecewaan dari jalanan ke ruang sidang. Sidang politik di DPR, sidang proses hukum di Bawaslu dan MK. Gitu. Nanti ujungnya di MK mengenai hasil. Saya kira begitu ya. Makasih banyak ini, Prof. Jimli. Mungkin ada saran lagi buat nih supaya Indonesia Emas ini bisa berhasil dicapai gimana? Saya rasa salah satu yang perlu serius kita kaji ulang sistem. Sistem bernegara, sistem berbangsa. Satu, kaji ulang sistem. Sistem itu menyangkut satu soal rule of the game, aturan. Yang kedua soal institution, modernisasi kelembagaan. Yang ketiga adalah soal reformasi dan modernisasi budaya, budaya politik nasional. Nah, tiga ini harus jadi agenda besar supaya kita bisa segera gitu loh menjadi pemain dunia dalam semua bidang. Kita ini sebagai negara ya nanti pada saatnya ada yang nyusul kayak Nigeria, Pakistan itu nyusul jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk kita itu di samping dia aset. Ya. Asal kualitasnya merata. Bonus demografinya banyak tapi kualitasnya jelek. Kualitasnya jelek. Jadi masalah. Kalau dia rata-rata kualitas penduduk dunia di atas rata-rata, maka itu jumlah sumber daya manusia kita itu kekuatan besar. Yang kedua, kekuatan kita ini sumber daya alam. Betul. Negara kita ini salah satu negara yang punya kekayaan sumber daya alam. Nah, jadi harus ada usaha untuk mengelolanya dengan tepat. Jangan biarkan orang lain yang datang mengelola. Apalagi dengan mengundang POC dari luar negeri. Gitu loh. Sibuk kita membuat aturan, bikin karpet merah, mengundang POC dari luar negeri. Tapi kalau tujuannya untuk transfer teknologi? Nanti dulu, tapi ideologinya jangan mengundang POC. Ngerti gak? Nah, di zaman globalisasi sekarang ini, kita harus menciptakan banyak POC, menyerang seluruh dunia. Jadi ada nikel di Afrika, itu ada tambang emas di Australia, masih banyak yang belum dikelola. Kita serang ke sana. Jadi harus ada mindset yang berubah, outward looking. Bukan terbalik, kita sibuk mengundang POC dari luar. Ya, masalahnya kan kemampuan. Ya itu soal bertahap. Ya perlu aja, kita perlu foreign direct investment. Iya. Tapi wawasan jangka depan itu, yuk kan tanya masa depan. Anda ini anak generasi muda harus berpikirnya out of the box. Ya kan? Kalau kita udah siap, kita jangan mengundang investor dari luar. Kita yang berinvestasi keluar. Negara itu memberi dukungan. Dukungan apa? Dukungan modal, dukungan apa begitu.
Saya ke Australia tempoh hari, ketemu dengan diundang oleh beberapa mahasiswa dari China. Saya diceritain, itu anak-anak beasiswa dari China itu dapat beasiswa semua. Tapi mereka juga dapat kredit murah dari Bank of China untuk beli rumah. Gila saya bilang ini. Bukan hanya dapat beasiswa, bisa beli rumah. Dan lebih dari itu, mereka bisa bikin bisnis. Dapat kredit juga Bank of China. Jadi mahasiswa-mahasiswa di luar negeri itu bisa jadi tentara bisnis dari Republik Rakyat Cina. Disupport lah. Itu cara berpikir out of the box, bukan terbalik. Kita ngirim tenaga rumah tangga, pembantu rumah tangga, ya kan? Lalu di tingkat elitnya kita ngundang POC. Lah ini kan kebalik ini. Nah gitu loh. Ya, jadi mungkin masih butuh waktu pembelajaran lah. Itulah. Jadi untuk sementara iyalah kita masih butuh sementara foreign direct investment, investor asing. Tapi paradigma berpikirnya sudah mulai harus berubah supaya ada tahapan di mana kita lebih siap ke situ. Gitu loh, semangat ya. Anak-anak muda mesti semangat. Ya kan, mengejar 20 tahun ke depan. Ya, ini kan hanya target. Ya, seterusnya abad demi abad kita harus maju terus, makin maju. Tapi kita pasang target untuk daya gerak, daya dorong. Jadi 20 tahun Indonesia emas 2045 kita sudah harus tampil menjadi kekuatan kelima terbesar sesuai dengan jumlah penduduk. Nah, gitulah kira-kira. Keempat atau kelima, gitu. Oke? Terima kasih. Ya, mudah-mudahan memberi semangat. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya, tempatnya. Ini ada Cindra Martin dari Edset On. Oh iya, oke. Terima kasih. Terima kasih juga Sobat Edset On, edisinya Discussion yang telah setia menonton obrolan saya dengan Profesor Jimli Asidiki. Semoga sharing pengalaman dan ilmu beliau bermanfaat buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.